Gunung Merbabu adalah gunung berapi dengan ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut, yang secara administratif, gunung ini berada di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebut saja nama saya Heru. Saya berasal dari kota Magelang. Pada tahun 2011, saya, Denny, Hasan, dan Lukman berencana naik Gunung Merbabu karena jarak rumah kita nggak terlalu jauh dari Gunung Merbabu, masih satu kabupaten. Kita akhirnya jalan menuju base camp. Di saat perjalanan, kita melewati hutan pinus. Di hutan pinus ini, Hasan mendengar suara menangis dari sebelah kanan. Posisi jalan Hasan di paling belakang. Padahal kanan jalan itu jurang. Hasan berkata, "Takut gue." Langsung dia menyerobot jalan di tengah kami. Lalu Denny berkata, "Kenapa lu, San?" Hasan menjawab, "Gak apa-apa, udah gak usah dibahas." Denny membalas, Oke. Cukup lama kami jalan ke base camp. Ternyata lumayan menguras tenaga. Belum jalur pendakiannya nanti. Singkat cerita, kami akhirnya tiba di base camp. Base camp Wekas ini udah di ketinggian 1.900-an meter di atas permukaan laut. Sampai base camp udah jam 3 sore. Kami lalu pesan makanan dan istirahat. Kami memang udah merencanakan menginap di base camp ini. Sekitar jam 4 pagi, kami sholat subuh dan bersiap-siap memulai pendakian. Tidak lupa kami berdoa agar perjalanan kami lancar. Kami membagi posisi pendakian. Denny sebagai leader. Kami start pendakian, jalurnya masih jalur susunan batu. Kita melewati rumah warga, lalu jalan sedikit nanjak sebelum masuk vegetasi. Saat nyaris masuk vegetasi, jalanan batu terputus. Di ujung jalan terdapat makam. Tiba-tiba angin berdesir cukup kencang datang dari atas. Sepertinya angin gunung menuruni lembah. Saya merasa ada bayangan di balik bangunan makam yang sedikit mengintip. Tapi saya berpikir positif saja. Mungkin itu pantulan cahaya. Pendakian dimulai lagi. Kita berjalan sampai ada kucuran air dari pipa. Nah, di sini kami melihat 3 pendaki yang salah satunya tiduran di tanah. Matanya melotot. Kata temannya dia kesurupan. Kami berempat diam ketakutan. Matanya melotot, terus diajakin ngomong udah gak nyaut. Temennya dia ngerasa ada yang gak beres. Lalu mereka membuat keputusan untuk menggendong dia sampai ke base camp lagi. Kami menawarkan bantuan, tapi kami disuruh lanjut saja katanya. Sempat ragu, mau jalan atau enggak. Akhirnya, kami memutuskan untuk jalan. Sepanjang jalan, kita jadi kepikiran lagi kejadian tadi. Akhirnya kita jalan lagi. Di jalan menuju pos 1 pohon tumbang. Denny berkata, "Jangan melamun ya, kiri jurang." Kita jalan terus, akhirnya sampai di pos 1. Kami beristirahat sejenak dan meneguk air secukupnya. Serasa cukup break, kami melanjutkan jalan kami menuju pos 2.
Ya, memang di pos 2 itu nanti kami berniat memasang tenda camp. Di pos 2 rencananya kami akan ngecamp semalam. Selama perjalanan ke pos 2, saya merasa ada sekelebat bayangan di belakang yang terus mengikuti. Saya positif thinking aja, mungkin monyet. Setelah 5 jam perjalanan, kami tiba di pos 2 Wekas. Kira-kira jam 11-an. Di pos 2 ini merupakan tempat terbuka dan datar yang mampu menampung banyak tenda. Tak salah jika pos 2 disebut juga dengan camping ground. Selesai mendirikan tenda, kami makan siang, ngopi, dan berkeliling sebentar di area itu. Rasa nikmat udara yang sejuk kedingin-dinginan. Udara terasa lembab walaupun matahari terik siang itu. Pos 2 Wekas ada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Denny berkata, "Ayo siap-siap cari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Jangan hancurin tanaman yang masih hidup ya. Saya yang jaga tenda." Kami bertiga mengiyakan arahan leader. Kita mencari kayu. Gak ada gangguan kali ini. Yang jelas, saya menikmati mencari kayu sambil lihat-lihat pemandangan. Saya melihat monyet loncat-loncat dari pohon ke pohon. Setelah lumayan lama mencari kayu, saya memutuskan untuk balik ke tenda. Waktu terus berjalan, udara semakin dingin, kabut pun mulai turun. Jarak pandang di sekitar tenda menipis. Sepi kondisi pos 2 saat itu. Cuma ada kami. Tenda kami seperti dilempari pasir atau kerikil kecil. Setelah kita cek keluar, ternyata gak ada siapa-siapa. Kita positif thinking terus. Untuk mecahin suasana, saya ada usul ke teman-teman buat keluar lagi dan ngopi. Saat keluar, udara sangat dingin. Sore itu sekitar jam 5. Kita ngobrol sampai nyaris maghrib. Ada yang rokok juga. Kita bercanda-canda hingga waktu maghrib tiba, lalu kami sholat. Setelah selesai sholat, kami menyalakan api unggun. Hangat rasanya. Kami mengobrol dan bercanda, ketawa-ketawa, sampai tiba-tiba Hasan berkata, "Siapa itu yang ketawa? Suara cewek." Kami semua gak bisa berkata apa-apa. Bulu kuduk berdiri, jantung berdegup dengan kencang karena kaget. Tiba-tiba Firman berkata, "Kami cuma mau numpang sebentar di sini." Firman bicara cukup keras sambil menoleh ke arah pohon. Saya yang penasaran ikut menoleh ke arah pohon. Langsung kaku badan saya, gak bisa bergerak. Jantung terasa mau copot. Saya melihat kuntilanak tanpa mulut sedang di atas pohon melihat ke arah kami. Saya sangat syok karena itu pertama kali saya melihat hantu. Bukan saya saja yang melihat, kami semua bisa melihat kuntilanak itu dengan sangat jelas. Firman berkata, "Udah jangan diliatin. Mau masuk tenda apa gimana nih?" "Ayo masuk tenda," saya menjawab. Hasan terlihat sangat ketakutan. Dia yang paling penakut dari perjalanan awal tadi. Maklum, mungkin baru pernah melihat hantu. Hasan berkata,
Besok balik aja yuk, gak usah nyampe puncak. Saya berkata, wah perjalanan udah nyampe sini nih, jangan nyerah lah. Kami bertiga tetap ingin sampai ke puncak. Sepertinya Hasan sudah mau menyerah. Suhu tiba-tiba berubah menjadi dingin sekali. Kami semua gak bisa tidur. Tiba-tiba, brak! Tenda kami dilempari pasir lagi. Leader menyuruh kami semua tidur, tetapi tetap saja tidak bisa tidur. Denny berkata dengan sedikit berbisik, gue denger ada suara orang nyinden nih. Lalu kami menjawab, wah iya nih. Denny berkata, baca doa, baca doa. Lalu kami semua baca doa dalam hati. Tidak bisa berkata apa-apa. Lalu tiba-tiba ada bunyi langkah kaki di belakang tenda kami. Anehnya di situ semak belukar yang lumayan tebal. Terus langkah kaki itu mendekat ke tenda kami, seperti berjalan mengitari tenda kami. Jujur, kami semua sangat takut waktu itu. Tiba-tiba ada suara dari depan tenda. Berkali-kali tenda kami dilempari pasir atau kerikil. Akhirnya beberapa jam setelah itu, kami semua tertidur. Hasan membangunkan kami karena dia yang paling awal bangun. Udah subuh nih, ayo bangun, kata Hasan. Kami bangun dalam kondisi menggigil. Kondisi suhu di luar sangat dingin. Kami buru-buru sholat subuh, setelah itu packing, bersiap summit attack. Denny berkata, ayo banyakin gerak supaya tubuh lumayan hangat. Setelah semuanya siap, kami langsung berangkat. Tidak lupa kami berdoa dengan segala peralatan yang kita bawa, semoga bisa sampai puncak. Ya, tujuan kami puncak Syarif. Kondisi cukup gelap meski terang bulan, karena kami udah masuk vegetasi. Kami jalan terus, jalanan mulai berbatu, sampai kami di pos 3. Tanpa istirahat, kami jalan terus sampai akhirnya kami tiba di pos 4. Di sini kami break sebentar. Jauh kami memandang Sumbing, Sindoro, dan bahkan perahu kelihatan. Semuanya sangat indah, sampai rasa takut kami hilang. Tiba-tiba Hasan berkata, ayo cepat lanjut. Denny menjawab, rest dulu sebentar, 15 menit lagi. Dengan ngotot, Hasan menjawab, cepet ayo lanjut. Saya berpikir Hasan melihat sesuatu. Kami semua akhirnya melanjutkan perjalanan. Tidak menyangka, matahari sudah mulai terbit, tetapi masih terasa sangat dingin. Terus kami berjalan. Terlihat banyak edelweiss. Kami akhirnya sampai di puncak Syarif. Kami semua terharu bisa sampai ke puncak. Merbabu begitu indah. Merapi terlihat gagah di selatan. Di barat terlihat Sumbing dan Sindoro serta perahu menjulang. Bahkan Gunung Slamet mengintip di balik Sindoro. Kami semua langsung mendirikan tenda. Tidak lupa kami semua berfoto. Kapan lagi kita kesini, pikirku. Di sana, kami bertemu pendaki dari Jakarta. Ada 6 orang mereka. 2 perempuan,
4 laki-laki. Kami di puncak menghabiskan waktu 4 jam. Lalu kami memutuskan untuk turun. Kebetulan para pendaki dari Jakarta itu juga mau turun. Akhirnya kita turun bersama-sama. Di perjalanan turun, keindahan merbabu terlihat semua. Kami melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba tidak berapa lama setelah kami melewati pos 3, ada salah satu pendaki dari Jakarta jatuh pingsan, tetapi matanya melotot. Lalu dia mengeram. Ternyata dia kesurupan. Kami semua panik. Perempuan satunya menangis teriak-teriak ketakutan. Leader pendaki Jakarta berkata, "Ayo kita gotong dia bawa ke tanah lapang." Kita kelilingi dia sambil berdoa. Perempuan itu tertawa dengan nada yang sangat mengerikan, sesekali sambil meronta-ronta. Tim kami dan tim mereka dengan sekuat tenaga menahannya. Sekitar hampir setengah jam kami menahannya. Dia kembali diam dan pingsan. Kami memasak air panas untuk diminum perempuan itu dan menyadarkannya. Akhirnya dia sadar, tapi dia sedikit linglung, tidak tahu kejadian apa yang barusan terjadi. Sejam kami istirahat, di situ sembari menunggu perempuan itu siuman. Akhirnya kami memulai perjalanan menuju pos 2, berniat istirahat di sana. Sepanjang perjalanan saya berdoa dalam hati agar tidak ada rintangan lagi. Saya sudah ingin cepat-cepat kembali ke rumah. Di perjalanan sedikit ada gangguan, seperti timpukan tanah dan suara-suara perempuan tertawa. Saya cuek saja. Sampai di pos 2, kami makan, minum, dan ngopi. Ternyata perempuan yang tadi kesurupan bercerita kalau dia sedang haid. Dia baru menyadarinya. Kami semua sepakat untuk cepat-cepat turun, takut hari mulai gelap. Gerimis serta kabut pun datang. Tiba-tiba ada yang lewat di tengah-tengah kabut itu. Larinya cepat sekali. Tapi kami semua sudah tidak peduli. Yang penting harus cepat-cepat sampai di rumah dengan selamat. Akhirnya kami bersiap jalan lagi dan jalan lagi. Dugaan saya benar. Perjalanan penuh godaan. Denny berkata, "Pokoknya jalannya menunduk ya. Lihat pijakan, jangan celingak-celingak." Lalu tiba-tiba perasaan kami semua sudah bercampur aduk. Takut, deg-degan. Keadaan saat itu udah mau maghrib. Kami terus berjalan. Banyak banget suaranya. Terkadang ada suara memanggil-manggil kami. Perempuan yang kesurupan tadi kali ini teriak-teriak ketakutan. Kami mencoba menenangkan sambil terus berjalan. Akhirnya kami sampai base camp pukul 8 malam. Lega rasanya bisa turun dengan selamat. Inilah sebuah akhir kisah dari perjalanan kami di Gunung Merbabu.